Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan apa tadi? 2x pangkat 3 2x pangkat 3 plus 9x kuadrat x min plus 12x. Oke. Plus 12x ya. Nah, pada interval misalnya dari yang 1 sampai 2. Misalnya seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum, tapi ada intervalnya. Nah, ini beda lagi, nggak kayak kemarin ya, caranya seperti ini. Maka pertama pasti kalian turunkan fungsinya ya, turunkan fungsinya. Nah, berarti f aksen x sama dengan apa Dimas? F aksen x-nya apa Dimas? Hmm? 6x pangkat 2 x pangkat 2 min 18x 18x plus 2 plus 12. Oke. Nah, kemudian nilai max min ini dia stasioner ya. Max min ini dia stasioner. Nah, syarat stasioner apa? Ingat ya? Syarat stasioner apa? Apa dulu? Bisa? Saya lupa, Bu. Pak, saya ingetin nih, kalau f aksen x lebih besar dari 0 itu ngapain? Kalau f aksen x itu kalau turunannya positif, ini berarti saat apa? Naik bukan, Bu? Saat Kata naik. positif ya, naik. F aksen x Turun, kurang Bu. dari 0, ini Turun. saat apa? Turun. Nah, stasioner itu yang mana? Berarti saat stasioner. Saat naik bukan, Bu? Ya enggak. Stasioner itu. Oh, sama dengan ya, Bu? Nah, jika f aksen x-nya sama dengan 0. Ingat ya, kalau lebih besar dari 0 itu naik, kalau kurang dari 0 itu turun. Oh, berarti yang sama dengan tuh saat berhenti ya, stasioner. Ingat, stasioner itu berarti saat berhentinya di mana? Atau pergantian kurva gitu, yang nggak min, nggak plus. Ini adalah stasioner. Ingat ya. Oke, kemudian kita lanjutin lagi. Karena kita udah punya f aksen x-nya, kita masukkan 6x kuadrat min pol. Sebelum difaktorkan, kita sederhanakan dulu ya. Fiona. Ya, Bu. Siapakan dulu nih. Disederhanain ya, Bu? Sederhanakan di bagi 6 ya? Bagi 6. Oke. Hasilnya apa? X kuadrat min 2 min 3. 3x iya, plus 3 ya? Plus 2. 4 ya? Ya. 2, Bu. 12 bagi 6. Bagi 6 ya? Aduh. Ini dibagi 6 kok dibagi 3 ya? 2. Oke, sama dengan. Ya, terus difaktorkan ya. Faktorkan Vio. Sama dengan dikali ketemu plus 2. Dijumlahin ketemu min 3. Berarti berapa sih?
-1 sama -2, Bu. min 1 sama min 2. Min 1 sama X min 2. Oh, ini saya ganti deh. Biar ini saya ganti. Nah, intervalnya dari min 1 sampai 1 ya. Oke. Nah, dari sini berarti kita dapat X-nya ya. Perhatikan teman-teman. Ini kita dapat nilai X pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Nah, yang ditanya apa tadi? Kita kembali lagi. Nilai max dan min pada interval. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Interval yang diminta itu adalah min 1 sampai 1. Nah, kita dapat X-nya 1, pembuat stasioner itu 1 sama 2. Kemudian ujung-ujung interval itu min 1 sama 1. Nah, yang utama ini dari sini, ini utama. Nah, sama dengan 1. Kemudian pembuat stasioner ini pilihlah yang termasuk di dalam interval. Nah, berarti kan kalau intervalnya itu dari min 1 sampai 1, berarti di dalamnya siapa? Oh, 0. Bulatnya ya. Bulatnya itu berarti ini nih, yang boleh masuk itu min 1 boleh ikut. Oh, enggak ada. 0 enggak ada. 1 ada nih, ini boleh ikut. Yang ini enggak boleh ikut. Saya coret nih. Jangan diambil. Oke? Yang boleh ikut yang ini. Ini pasti karena dia adalah interval, ujung-ujung interval yang diminta. Nah, kemudian dari 3 nilai yang kita X ini, ujung-ujung interval dan X pembuat stasioner ini kita substitusi ke fungsi aslinya. Substitusi. Nah, berarti untuk X sama dengan ujung-ujung interval dulu ya. Ujung-ujung interval. Saya tulis dulu. Ujung interval. Nah, substitusi ke fungsi fx-nya itu adalah tadi apa tadi? Oh, 2x pangkat 3 berarti 2 min 1 pangkat 3 min 9 kali min 1 pangkat 2 plus 12 kali min 1. Nah, kita tinggal hitung nih. Apa ya? Evan. Ya, Bu. Oke. Van min 1 pangkat 3 berapa, Van? Min 1. Min 1 kali 2 berarti ini min 2 ya. Min 1 pangkat 2? 1, Bu. Plus ya. Oke, jadi min 9. Ini min 12 ya. Berapa nih, Evan? Min 23 ya. Min 23. Oke. Nah, kemudian kita pakai yang X sama dengan 1. Masih ujung-ujung interval ya. Nah, masukkan ke fungsi aslinya. Min 9 kali 1 pangkat 2 plus 12 kali 1. Nah, 2 min 9 plus 12 ya. Berapa, Pak? 14 kurang 9, 5. 5 ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih. Dari pembuat stasioner yang masuk di interval ya. Yang 1. Oh, 1 udah dihitung nih. Sama ya. Oke. Berarti ya udah. Kita membandingkan dua nilai ini. Kita dapat dua nilai. Ini tadi 5. Ya. Coba. Oke. Sudah kembali. Oke. Nah, dari dua nilai ini, kemudian kita akan membandingkan. Karena tadi pertanyaannya adalah nilai max min,
Nah, ini dua nilai kan, karena X-nya cuma dapat 2 nih. Tadi satunya adalah pembawa stasioner, tadi 1 sama dengan yang di sini. Berarti kita hanya memasukkan 2 nilai. Yang terbesar ini jadi nilai maksimum ya. Ini max. Ini nih. Nah, jadi kesimpulan kita adalah jadi nilai maksimum fungsi yang itu ya adalah 5 dan nilai minimumnya adalah min 23. Nah, apakah jelas teman-teman? Model soal berikutnya, maksimum minimum pada selang interval. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Helen mau tanya. Boleh apa? Kan kita nyari pembatas stasionernya tuh dari yang interval ya, Bu? Bukan pembatas stasioner, Mita. Jadi, gini, maksimum minimum, jadi kalau misalnya kita beda aja ya, kita supaya lebih paham. Dulu. Mana belum muncul. Oke, sambil menunggu videonya terbuka. Jadi, kemarin kita membahas tentang ini, kita pindah ke sini dulu. Sambil menunggu videonya ya. Jadi gini, kalau oke, nah. Kalau kemarin kan kita mencari stasioner yang kayak gini, enggak ada kurva kayak begini. Nah, ini adalah max ya. Nah, max ini adalah maksimum lokal. Nah, ini nah di sini ini minimum lokal ya, min lokal. Nah, yang maksimum minimum kalau nggak ada titik balik, kemarin kan saya bilang kalau maksimum lokal itu adalah biasanya di depannya adalah titik balik maksimum atau titik balik minimum gitu ya, ada baliknya. Nah, karena dia lokal. Nah, ini nama lainnya adalah balik maksimum. Ini balik minimum. Nah, kalau nggak ada baliknya, Bu, nggak ada lokalnya, berarti dia bisa aja di sini. Jadi grafik kita itu bisa begini. Ini. Nah, terus dia sisanya adalah hanya di kisaran sini. Intervalnya dia mintanya hanya di sini. Antara ini dari sini sampai sini. Nah, dia mintanya di interval ini aja. Nah, ini misalnya di sini min 1, di sini 1. Nah, ini intervalnya seperti ini. Nah, maka nilai minimumnya bukan di sini. Ini nggak kepakai, tapi di sini nih minimum. Tapi nilai minimum aja, nggak ada minimum lokal atau balik minimum, itu nggak ada. Dia cuma nilai minimum doang. Maksimumnya di mana? Nah, di sini maksimumnya persis di sini. Jadi nilai maksimum itu bisa terjadi di maksimum lokal gitu ya. Oke, semoga videonya sudah selesai.
Apakah terjawab, Mita? Oke, baru terjawab. Oke, jadi bedanya maksimum dan minimum lokal. Kalau lokal itu biasanya tak terbatas, nggak ada intervalnya gitu ya, Mita ya. Maka kita hanya mencari stasioner doang di sini. Gitu. Caranya gimana? Ya stasioner. Syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, kalau ada interval, berarti kita butuh siapa tahu dia pas di stasioner. Maka kita butuh dua syarat. Ada dua syarat, yaitu stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0, dan satu lagi ujung-ujung interval. Nah, ada dua ya. Dia stasioner itu penting buat siapa tahu ada maksimum lokal, minimum lokal di kisaran interval tersebut, sama ujung-ujung interval ini. Paham ya, Mita ya? Bu, berarti kalau misalkan yang f aksen x sama dengan 0-nya itu beda sama yang ujung-ujung interval, dimasukin ke garis bilangan juga, Bu? Kalau misalnya kamu dapat pembuat stasionernya itu masuk di dalam garis bilangan, dia kehitung juga, benar. Tapi kalau di luar jangan diambil ya, fokuskan di ujung-ujung interval terutama, oke? Oke, Bu. Oke, nah ini kayaknya algebranya sudah kita. Nah, oke. Tapi kita punya fungsinya adalah f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tadi yang minta ya. Terus min 9x pangkat 2 kemudian plus 12x. Nah, perhatikan. Grafik kita seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Tadi yang diminta adalah x di kisaran dari coba bisa enggak begitu. Nah, perhatikan kita yang diminta itu hanya di daerah ini yang saya blok warna biru ini ya. Saya kecilin karena saya butuh nilai minimum 5. Ini tadi pakai sama dengan saya benerin dulu deh. Ini pakai sama dengan biar nggak putus-putus ya garisnya ya. Pakai lampu. Ini sama dengan di awal. Nah, sekarang udah jadi. Nah, berarti kan teman-teman. Nah, berarti kan di antara min 1 sampai 1, walaupun dia ada stasionernya di sini nih. Jadi ada stasioner di sini. Di sini ya. Nah, saya pakai catatan di sini. Biar ikut juga. Oke. Nah, ini walaupun ini ada stasioner di sini, enggak betul. Ini malah. Oke. Lambat jaya ya. Nah, ini kelihatan sekarang. Ini walaupun dia kan stasioner di sini dan di sini ya. Nah, berarti kan ini adalah stasioner
Nah, gitu. Ini stasioner minimum ya, minimum lokal. Karena dia balik minimum ya, balik minimum. Di sini adalah stasioner, jenisnya apa? Balik maksimum. Nah, ada kata-kata baliknya atau lokalnya, gitu ya, Mita ya. Nah, tetapi karena dia itu meminta dari di selang interval min 1 sampai 1, maka yang ini nggak kepake. Nah, yang kita butuhin di sini nih, oh ini 5 maksimumnya. Minimumnya berapa? Kita buat dulu. Minimumnya ada di, nah ini dia tadi berapa ya? 23 tadi ya, Mita ya? Iya, Bu. Iya. Minus 23. Ya, begitu. Apakah terjawab, Mita? Ya. Ya, Bu, paham. Ya, jadi di sini ini namanya adalah nilai minimum, bukan lokal, bukan balik minimum ya. Ini nilai minimum doang. Jangan ditambahin nilai balik minimum, nggak boleh. Karena dia bukan di tikungan ya nggak? Begitu ceritanya. Nah, di sini kalau ini pas kebetulan dia maksimum di balik maksimum. Tapi tidak selalu ya. Kalau ada intervalnya, tapi ya dengan catatan jika nanti di soalnya ada intervalnya, maka kita memperhatikan 2 hal. Tapi kalau tidak ada interval ya udah kita normal aja cari yang dari stasioner, gitu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi yang lain selain pertanyaan Mita. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Aman? Pak Bu, saya ingin bertanya. Boleh apa? Kan dari pembelajaran yang lalu tuh kita juga belajar yang plus minus itu kan, wilayah plus minus itu. Cara kita tahu kalau soal ini tuh nyarinya tadi nilai maksimum minimum sama yang plus minus itu perbedaannya gimana, Bu? Oke, ya. Kita ke sini. Nih, bedanya adalah seperti ini. Nih, kalau nanti di soal kita membuat plus minus garis bilangan, itu nanti pertanyaan di soal itu yang ini. Mana ya? Lewat. Nah, perhatikan nih. Nanti di soal dia akan menanyakan tentukan interval. Tentukan interval fungsi naik, fungsi turun. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti nanti kita butuh garis bilangan ya. Butuh garis bilangan. Butuh garis bilangan. Itu. Terus ditentukan plus minusnya, ya udah yang plus itu naik, yang min itu interval turun, gitu ya, Dimas ya, paham ya yang ini ya. Oke. Nah, kemudian lagi tadi pertanyaannya kan banyak banget yang di sini. Nah, kita lihat ke sini. Nah, kalau ditanya nilai stasioner, oh ya udah stasioner itu kan f aksen x sama dengan 0 ya. Nah, hilang. Stasioner, nilai stasioner itu artinya aja deh. Stasioner ini jenisnya kita misalnya lihat urut. Stasioner itu syaratnya yang ini. Nah, jenisnya. Jenis stasioner itu ada balik yang pertama ya, minimum, yang ketiga itu belok naik,
Yang keempat. Nah, ini semuanya sebenarnya ada kaitannya dengan garis bilangan. Sebenarnya, nah, balik maksimum itu terjadi jika kapan? Nah, ini saya buatkan. Balik maksimum itu terjadi jika nanti di garis bilanganmu itu ini misalnya X pembuat stasionernya ya, habis plus kemudian min, ya udah terbentuk maksimum nih. Nah, kemudian kalau balik minimum gimana? Nah, kalau batasnya itu si B, habis turun kemudian naik, ya udah ini pasti terbentuk minimum. Nah, kemudian yang belok naik itu kayak apa Bu? Misalnya nih, ini saya bikin C, itu habis plus kemudian plus lagi di garis bilanganmu gitu ya. Jadi nyambung semua ya. Plus kemudian plus lagi ini naik terus kapan turunnya. Nah, ya udah ini belok naik namanya. Kemudian yang keempat nih. Kalau misalnya di sini saya punya pembawa stasioner D, kemudian di sini min, kemudian min lagi. Oh, ini turun nih. Turun kemudian turun ya, nggak pernah naiknya. Nah, ini adalah jenis stasioner. Nah, begitu. Maka semua pertanyaan yang berkaitan dengan stasioner, titik stasioner, kemudian titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok, nilai belok, itu adalah yang F aksen X sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kalau nanti pertanyaan min dan max, nggak bisa jadi dia berasal dari stasioner X sama dengan ujung-ujung interval. Selalu substitusi ke fungsi aslinya supaya dapat nilainya, gitu ya, paham, Dimas? Paham, Bu. Oke, urutannya seperti itu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke yang soal kita ya? Habis ini ada soal kita. Masih ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sekarang kembali lagi ke atas yang mulai soal serapan di cerita. Nah, ini tadi yang saya bahas tadi ini ada interval ya. Tuh, intervalnya dia maunya dari berapa? Dari min 1 sampai 3 ya. Yang maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Nah, ini maksimumnya itu tidak terjadi di maksimum lokal, tapi di sini sudah jadi dapat nilai maksimum. Nah, sekarang ke permasalahan kontekstual. Nah, ini perhatikan. Saya juga sudah menuliskan langkah-langkahnya supaya kalian tidak tiru. Urutannya jelas ya. Nah, pertama, kalau soal cerita, tetapkan dulu besarannya yang ada di permasalahan tersebut, variabelnya apa, gitu ya. Kemudian buat model matematikanya, ya, model matematika. Kemudian baru kita akan menyelesaikan ke arah mana, gitu ya. Optimumnya itu bisa maksimum, bisa minimum ya, tergantung pertanyaannya. Cara menyelesaikannya sama, mau dia pertanyaannya minimum atau maksimum, caranya sama ya. Yang penting optimum. Optimum itu antara dua hal, bisa optimum minimum, bisa optimum maksimum, gitu ya. Nah, habis itu baru buatlah kumpulannya, gitu ya. Ini langkah kerjanya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ini. Soal kelima. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola dengan persamaan, nah, persamaan lintasan bolanya ya. Kemudian, nah ini nih satuannya nih, detik ya. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum. Nah, lintasannya ada. Lintasannya adalah HT 72T min 9T kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah tinggi bola maksimum, ini berkaitan dengan stasioner. Nah, perhatikan, ada nggak intervalnya? Nggak ada interval, berarti ini adalah stasioner yang tidak ada, tidak stasioner yang balik maksimum.
Nah, jadi kan bola kan dilemparkan partikel ke atas gitu ya. Nah, yang ditanya ini berapa? Berarti dia selalu syaratkan dia F aksen X sama dengan 0. Kalau F ya, bukan F. Dia adalah H ya. Nanti. H aksen T. Nah, sama dengan 0. Begitu. Berarti kita turunkan dulu nih H aksen T. Nah, turunkan jadi 72. Turunkan 18T. Nah, kemudian syarat stasioner. Jika H aksen T itu sama dengan 0, berarti 72 min 18T sama dengan 18T. Bagi 18 bisa nggak? Berarti T sama dengan 4. 4. Ya udah, jadi yang A jawabannya adalah 4 detik. Satuannya jangan lupa ya, satuannya. Gitu. Kemudian yang B, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Nah, tinggi maksimum itu berarti substitusi ini adalah pembuat stasioner. 4 itu namanya pembuat stasioner. Ini adalah pembuat stasioner. Nah, kemudian pertanyaan yang B, dia mintanya adalah tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, ini adalah nilai balik maksimum yang ditanya. Nah, gitu ya. Nilai balik, oh berarti caranya adalah substitusi X pembuat stasioner, oh T di sini ya. T pembuat stasioner ini ke fungsi asli gitu ya. Substitusi T sama dengan 4 ke HT. Nah, ini didapat, ini akan didapat apa tadi? Tinggi. Nah, gitu. Jadi H4 sama dengan kali 4 pangkat. Begitu. Jadinya adalah berapa nih? 288 ya. Dikurangi 16. 6. 4 ya katanya. 4 karena 54 ya. 54, 5, 9. Ini sama dengan meter. Nah, satuannya meter ya. Tadi di soal ada satuannya. Apakah jelas teman-teman untuk soal bola dilempar ke atas? Jadi tadi yang saya bilang kapan saya harus menghitung nilainya, kapan saya harus stop di X pembuat stasioner, itu harus paham. Oke? Jadi pahamlah dengan variabel-variabel yang ada di soal tersebut. Gitu. Jelas ya? Saya geser lagi. Nah. Oke, saya lanjut ya. Contoh berikutnya lagi. Nah, kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar di bawah ini. Agar luasnya maksimum, maka hitunglah panjang kerangka P tersebut. Panjang itu berarti P-nya ya. Perhatikan teman-teman. Kalau kalian dapat soal, nah ini biasanya nanti ada model soal yang kita punya kertas karton ukurannya cuma berapa, saya mau bikin kotak misalnya atau bungkus kado misalnya dengan ukuran barang yang mau dikemas itu ukurannya berapa dimensinya gitu kan. Nah berarti saya harus nambah lagi, harus belanja lagi atau oh itu masih bisa dimaksimalkan, nggak usah belanja lagi tapi saya udah bisa pakai. Nah itu ya ilmu-ilmu seperti itulah yang akan dipelajari di sini. Nah kalau misalnya kalian memproduksi misalnya kalian akan jualan pempek atau jualan apa gitu ya misalnya, nah kalian mau dijual secara online, nah, kalian kan butuh box-boxnya, nah kalian harus merancang juga nih boxnya harus ukuran berapa supaya pempek kapal selamnya masuk gitu kan. Kemudian
Kalau misalnya kebutuhan per hari berapa nih, kan biasanya bisa dianalisa ya. Oh, ternyata pelangganku itu sehari bisa ada 20 orang nih yang belanja misalnya, atau 100 orang yang belanja. Berarti saya butuh stok per hari itu berapa. Nah, itu kan bisa dikalkulasi, hitung ya. Ukurannya berapa, harga per lembarnya berapa. Oke, kita lanjut ke contoh 6 dulu. Nah, ini kalau ini memagari, misalnya punya kandang ayam atau apa gitu ya. Oke, nah ini bentuknya lahan kita itu ukurannya cuma seperti ini nih, bentuknya persegi panjang. Nah, di sini mau dibuat cut lagi ya. Nah, pokoknya ada 2 tempat nih, gitu ya. Misalnya ini kandang buat kambing super, yang ini kambing di bawahnya super gitu misalnya, dipisah. Nah, kandang nih, kawatnya kan harus dibuat nih. Kawat yang dipunyai itu ukurannya 120 meter. Berarti kita butuh, di sini butuh P lagi, di sini butuh P lagi ya, ini butuh L lagi ya enggak? Nah, berarti kita butuh, ada berapa P nih? Oh, cuma 3, ada 3 P, ditambah L-nya ada berapa? Oh, kanan kiri ada 4 L. Nah, totalnya harus berapa? Harus 120 meter, gitu ya. Maka muncullah persamaan yang pertama nih, persamaan kerangka namanya. 3P ditambah 4L sama dengan 120. Nah, setelah itu, nah dia bilang lagi ada agar luasnya maksimum. Oh, oke. Berarti karena yang diminta adalah luasnya maksimum, berarti nanti ini yang akan diturunkan. Persamaan luas yang harus diturunkan. Kenapa Bu yang persamaan luas yang diturunkan? Karena luas yang dicari supaya dia maksimum. Nah, maksimum itu kan stasioner ya nggak? Nah, berarti yang mau distasionerkan adalah persamaan luasnya. Stasioner itu kan butuh F aksen X, ya nggak? Logikanya begitu. Berarti kita butuh persamaan luas dulu nih. Luasnya apa nih? Rumus luasnya L itu adalah panjang aja nih, panjang kali 2L berarti ya, 2L. Maaf Panjang kali 2L. sudah waktunya Oke. Luas, karena luas yang mau dimaksimumkan, berarti kita buat persamaan luas dulu. Luasnya adalah P ya, ini panjang kali lebarnya itu 2 kali L. Nah, berarti P kali 2L. Kemudian perhatikan kalau kita menurunkan dalam 2 variabel itu nggak bisa. Berarti saya butuh P diganti atau L diganti. Nah, terserah kalian ya. Nah, misalnya kalian mau jadikan ini persamaan P sama dengan juga boleh, tapi nanti ketemunya L duluan gitu ya. Tapi karena yang ditanya panjang, berarti saya dari persamaan kerangka tadi saya letakkan L sama dengan aja gitu ya, supaya nanti langsung ketemu P-nya. Tapi sebenarnya kalian mencari L dulu juga nggak ada masalah ya, boleh-boleh aja. Itu. Jadi kalau kita mau cari L sama dengan berarti ini 120. Nah, berarti ini kita bagi masing-masing nih 120 dibagi 4 berarti 30 min 3/4 P. Nah, ini substitusi ke L-nya. Jadi kita dapat P min, kita dapat persamaan L dalam P, luas dalam P ya, dalam variabel bebas P maksudnya. Ini berarti 2P kali 30. Oke, cepetan. Ya maaf Bu. Oke, terima kasih Mita sudah diingatkan. Nah, karena luasnya ini variabelnya kan udah sama nih, P semua ya, maka ini LP. Seperti sebenarnya kalian kalau misalnya Fx gitu ya, ini berarti variabel bebasnya X. Nah, ini karena persamaan luas kita, variabel bebasnya udah jadi P semua, berarti kita tulis jadi LP. Ini kita kali ya. 2P kali 30 berarti 60P. Kemudian 2P dikali ke sana ya. Jadinya min 2 sama 4 dicoret. Jadi min 3/2 P kuadrat ya, teman-teman. Ini kali pelangi ya. Dikali pelangi. Dapatnya ini dan oke. Nah, ini dapat persamaan. Inilah persamaan luas yang akan dicari maksimumnya kan. Nah,
Ini yang diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena ini dia menanyakan luas maksimum. Jadi hanya persamaan luas inilah yang boleh diturunkan. Paham ya? Clue-nya. Jadi kita cari agar, saya tulisin dulu, agar luas maksimum, maka L aksen P harus sama dengan O. Nah, ini kayak stasionernya gitu ya. Nah, udah kita turunkan. L aksen P itu adalah 60P. Yang variabelnya kan P. Jadi ini 60 gitu ya. Anggap P itu X gitu ya. Nah, ini 3/2 kali 2 ya udah 3 ya. 3P. Ini kita sama dengan kan 0. Nah, ya udah dari sini ketemu nilai P-nya ya. 60 sama dengan 3P. Bagi 3. Nah, jadinya 60 bagi 3 jadi panjang kerangka harus 20 cm atau meter. Oh, meter. Nah, apakah jelas? Contoh 6. Silahkan, yang belum paham boleh bertanya. Bu, saya agak ketinggalan tadi yang P kali 2L itu dari mana ya, Bu? Oke, nih kita. Dia kan menanyakan luas kerangka ya. Agar luas kerangka maksimum. Nah, berarti kita butuh persamaan luas. Yang pertama kan tadi persamaan panjang kawat ya. Ini persamaan kerangka. Sama persamaan luas. Ini kerangkanya tadi kan dia bilang ikuti kerangka yang ada di soal. Nah, ini di sini P, di sini LL. Oh, berarti ini harus di split jadi 2 kandang nih gitu ya. Misalnya kerangka ini buat kandang. Jadi di sini L, oh berarti di sini PP. Oke, berarti karena dia mintanya adalah luas kerangka, berarti seluruhnya dari sini, ini minta. Nah, di sini P, 1P ya. Yang ini ada 2L nih minta. Nah, berarti luasnya adalah yang ini. P panjang dikali L-nya lebarnya jadi 2 nih kita. Oke. Jadi kayak 2 kandang dijadiin 1. Oke. Ada lagi? Yuk. Ada lagi? Silahkan. Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan. Bu, nanti kalau misalnya ditanya luas maksimumnya berapa? Luas maksimumnya, ya udah berarti setelah dapat P, kita cari L dong, ya nggak? Nah, saya lanjutin. Luas maksimum. Jadi tadi kan dapat P-nya 20. P-nya dapat 20. Nah, persamaan L tadi apa? Ini kan persamaan L ya. Nah, berarti L itu adalah 30 dikurangi 3/4 kali 20. Nah, kita dapat 30 dikurangi 5 ya, 15. Oke, 15. Nah, luas kerangka maksimum. Kok ganti sendiri? Luas kerangka maksimumnya adalah berarti dimasukkan ke L. Yang P dikali 2L tadi. Nah, P-nya 20 dikali 2 kali 15. Nah, berarti 60 ya. 60 meter persegi. Kalau ditanya luas kerangka maksimum. Gitu ya. Tapi di soal ini hanya menanyakan panjang kerangkanya harus berapa supaya luasnya jadi maksimum. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh 7. Nah, luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm persegi. Oke, satuannya cm ya. Agar diperoleh volume. Nah, ini luas permukaan. Kemudian di sini ada volume. Maksimum. Nah, kita kasih tanda nih. Yang mau dimaksimumkan berarti volume. Berarti yang boleh diturunkan adalah persamaan volume, gitu ya. Ingat, jangan tukar-tukar.
Berarti kita buat dulu luas permukaan balok. Alasnya persegi, bikin dulu nih. Alasnya persegi. Mana gambarnya ya? Persegi. Salah kan? Gambarnya ya. Nah, ini balok. Ini alasnya persegi, berarti anggap aja X. Terus ini tinggi. Nah, begitu. Permukaannya, nah permukaan berarti luas permukaan. Itu adalah alas sama tutup sama ya. Berarti 2 kali X kuadrat. Kemudian dindingnya sekarang. Dindingnya sama aja berarti ya. Ada 1. Depan belakang 2, samping kanan kiri berarti ada 4. Berarti 4 kali X dikali T. Nah, gitu. Ini sudah diketahui luas permukaannya adalah 150. Berarti ini sama dengan 150. Nah, kemudian kita buat persamaan volume. Volume balok apa? Volume itu adalah X kali T ya nggak? Karena alasnya berbentuk persegi. Nah, berarti ini lebih mudah dibawa ke T sama dengan, ya nggak? Karena dia nggak punya kuadrat nih. Jadi jangan pernah kalian jadikan X sama dengan, tapi T sama dengan. Kenapa? Karena lebih ringan nih, jadikan T sama dengan, T-nya cuma sendirian ya. Berarti ini pindah ruas nih. 150 dikurangi 2x kuadrat dibagi 4x, ya kan? Karena T-nya udah tinggal di sini, berarti tinggal dibagi 4x doang. Oke. Kemudian berarti T sama dengan kita bagi aja semua. 150 dibagi T berapa? Nggak bisa ya. Bisa ya? 150 dibagi, oh ini dibagi 2 ya. Bisa. Bagi 2, ini 2, bagi 2, 5. Oke, ini 5, ini 1, ini dibagi 2. Oke, nah, berarti kita dapat, kan belum diturunin ya, saya harus. Oke. Dia biarkan 75 min X kuadrat dibagi X. 2X. Oke. Kemudian ini substitusi ke sini tadi ya. Nah, tadi kita punya persamaan volumenya adalah persamaan volumenya, volume itu adalah tadi X kuadrat kali T. Berarti PX adalah kuadrat dibagi 2X. Nah, oke, jadinya sama dengan ini X-nya coret aja nih, sama ini 1 ya. Karena X kuadrat dibagi X kan tinggal X. Kemudian dikali ke dalam nih. Jadinya adalah 75X dikurangi X pangkat 3 ya, dibagi 2. Oke, bagi 2 aja per 2X dikurangi 1/2 X pangkat 3. Nah, kenapa dijadikan seperti ini? Supaya kita menurunkannya gampang ya. Oke. Kemudian kita turunkan agar volume maksimum, maka P aksen X harus sama adalah, ini berarti 75/2 ya. Kok aneh ya, 75/2. Dikurangi, ini turun ya, jadi 3/2 X kuadrat. Nah, ini sama dengan 0, gitu ya. Oke, kemudian dikali 2 semua nih, karena per 2 semua ya. Ini kali 2, jadinya adalah 7D. Bagi 3 bisa nih, bagi 3, jadinya adalah 25 min X. Nah, bagi min 3 aja ya, biar enak bacanya. Tidak balik-balik. Jadinya adalah X kuadrat min 75 bagi min 3 itu jadi min 25 ya. Ya udah, jadi ini difaktorkan ya. X min 5 sama X plus 5. Nah, ingat kalau dikuadratkan berarti ada dua nilai X. Tetapi X itu adalah tadi panjang alas ya. X sama dengan 5. Di sini X sama dengan min 5. Min 5 nggak mungkin ya, karena ukuran. Ukuran tidak mungkin minus. Ukuran panjang tidak mungkin negatif. Nah,
Berarti yang kita ambil yang oke. Yang ditanya apa tadi? Kita kembali lagi ke soal kita. Yang ditanya apa tadi? Maka tentukan panjang alas balok. Oh ya udah 5. Kita tidak. Udah. Jadi ukuran panjang alas adalah 5 cm. Nah, apakah paham caranya, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bertanyalah biar tambah jelas. Masih oke? Masih jelas? Febri? Silver? Masih bisa mengikuti? Apa udah ngantuk-ngantuk tuh? Pada ngantuk semua nih kayaknya nih. Jelas teman-teman? F4. Mana suara kalian? Bentar Bu, masih nyatet Bu yang ini. Tenggelam nggak yang dicatat tadi? Ya? Udah ya, saya lanjutin lagi ya. Oke, yang berikutnya. Jadi selembar karton berbentuk persegitiga, ini mirip ya. Tetapi dia bilangnya adalah kita punya nih karton. Karton ukurannya 18 kali 18 dia persegi ya. Dia akan mau dibuat kotak tanpa tutup. Nah, perhatikan, kalian baca soalnya yang teliti ya. Tanpa tutup. Nah, berarti ini bolong nih. Atasnya itu bolong, nggak ada tutup. Nggak ada kartonnya. Nah, dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojoknya. Nah, ini yang digunting, ini yang dibuat. Ini mau dilipat nih. Ini di sini, ini dilipat. Ini dilipat. Dilipat ke atas ya. Nah, ini jadi dinding yang sebelah sini, yang sebelah ini ada sini. Saya kasih warna ini. Ini satu, itu yang di dinding sebelah sini. Ini dua, ini yang di sebelah belakang itu ya. Dua, ini tiga, ini yang samping sini juga. Ini 4. Nah, 4 itu yang di depan sini. Gitu. Yang atas itu bolong. Alasnya yang di tengah ini ya, ini jadi alas. Nah, dia mintanya apa? Tentukan volume maksimum. Volume maksimum berarti persamaan volume yang akan kita turunkan gitu ya. Nah, satu lagi Bu, jadi biasanya minimal ada 2 persamaan ya. Nah, karena ini adalah selembar karton, berarti dia berkaitan dengan permukaan kotak tanpa tutup ya. Nah, kita buat rumus permukaan tanpa tutupnya deh. Permukaan tanpa tutupnya itu adalah karena dia sudah di ini ya. Nah, maka ukurannya perhatikan. Kotak kita ukurannya di sini, ini kan 18 ya, 18 dipotong ujung-ujungnya sebanyak X loh. Karena panjangnya harus sama ya, dia harus persegi. Berarti 18 dikurangi 2X ya, dari kanan dan kiri ya. Nah, kemudian karena lebarnya juga sama, ya udah berarti sama. Berarti tingginya box kita, kotak kita itu adalah X. Nah, ya udah berarti volumenya kita bisa buat nih persamaan volume dalam variabel X berarti ya.
panjangnya adalah 18 kali tingginya X gitu ya, yang dipotong tadi kan jadi tinggi ya. X ini kan kalau dilipat ke atas dia jadi tinggi. Nah, tinggal dikali aja nih, dikali semuanya ya. Nah, berarti dia dapatnya adalah X dikali ini dulu nih 18 kali 18 itu berapa? 324 dikurangi 36 kali 2 ya. 72X plus 4X kuadrat dikali adalah 324X min 72X kuadrat plus 4X pangkat 3. Nah, karena tadi mintanya adalah volume kotak maksimum, ya udah berarti syarat volume P aksen X sama dengan 0. Nah, kita turunkan jadi 324 min 72 kali 2 berapa? 144 ya. X plus 12X kuadrat. Nah, sama dengan. Bagi sama 12. Bisa nggak? Oh, bisa. Bagi 12. Min 12 aja ya. Dibagi min 12. Jadi ya, X kuadrat plus ya. 12X min 27. Ini enggak? Ada yang boleh lupa. Min plusnya plus min. Oh ini plus kok dibagi ya. Saya bacanya ini min dibagi 12. Ini berarti ini dibagi 12. Nah ini berarti min yang tengah ya. Yang ini jadi plus. Oke. Tinggal difaktorkan ya. Dikali ketemu 27, dijumlahin ketemu faktornya 27 berapa? 9 kali 3. Oh, ya udah nih. Tapi min ya, semuanya ya. Oke. Jadinya adalah X min 9 sama X min 3. Oke. Nah, perhatikan. Kita dapat X-nya 9 sama X sama dengan 3. Nah, perhatikan. Tadi kan lebar karton kira-kira kalau 18 dipotong 9 dari sini 9, kemudian dipotong dari sini 9, ini 9 tambah 9 aja udah 18 ya kan? Jadi ini nggak mungkin nih, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin adalah ini 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau udah ketemu X-nya 3, ya udah tinggal masukkan ke persamaan volume ya. Oke, salah. Karena yang ditanya adalah volume maksimumnya berapa. Jadi deh. Nah, begitu. Apakah jelas? Teman-teman? Jelas ya? Ikuti aja urutan kerja. Oke. Satu lagi contoh. Oke, yang bawah ini nggak saya bahas. Nomor 10 nggak usah dibaca karena ini buat IPA, nomor grafik ini ya. Kemudian yang ini masuk. Nih dulu, contoh 9 yang berkaitan dengan kalian, anak IPS. Seorang pedagang memproduksi X unit barang dengan biayanya adalah segini. Berarti kita buat biaya X barang. Dia bilang X unit barang dengan biaya gitu kan. Berarti ini DX adalah 5X. Satuannya apa? Rp1.000. Penting ini satuannya. Jangan sampai kalian lupa baca satuan. Oke. Oh, ini masih tiap unit. Oh, oke. Ini berarti harus dikali X. Baca soal teliti ya. Nih, sampai mentok terakhir. Karena dia tiap unit, berarti dia harus dikali X ya. Supaya jadi BX ya. Berarti BX kita adalah 5X pangkat 3 min 10X kuadrat plus 30X. Nah, dapat. Kemudian, jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit, oke, berarti harga jual apa? Harga jual HJ ya. X unit barang, karena kan dia bilangnya semua barang, seluruh barangnya terjual habis kan. Berarti dia 50. Nah, perhatikan, ini Rp1.000, ini Rp1.000. Oke, berarti saya buang nolnya 3. Nah, begitu. Oke, teliti baca soal, terutama di satuannya. Karena kalau enggak, kalian
sampai kapanpun difaktorin kok nggak dapat ya iyalah orang nolnya kelebihan gitu ya. Pokoknya baca soal yang teliti terutama di sastra. Oke, yang ditanya apa? Keuntungan maksimum, berarti fungsi keuntungan yang harus diturunkan ya. Fungsi keuntungan yang harus ya, karena dia yang mau dimaksimumkan, dia yang harus stasioner di keuntungan. Kita sudah punya fungsi keuntungan belum? Berarti kita buat dulu fungsinya. Keuntungan logikanya adalah setelah jualan dikurangi biaya, ya nggak? Jangan terbalik, kalian nggak dapat keuntungan kalau terbalik. Nah, hasil penjualan dikurangi biaya. Nah, hasil penjualan kita apa? Berarti ini K ya, K adalah dikurangi biayanya adalah yang tadi 5x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 30x. Nah, begitu. Jadi inilah laba atau keuntungan. Nah, ini kemudian diturunkan ya, sama dengan 0 dapat x, ini nggak mungkin. Nah, berarti yang bulat itu yang mungkin. Nah, begitu. Karena yang ditanya jumlah barang ya udah 2 unit, tapi kalau keuntungan ya udah ini masukkan lagi ke fungsi keuntungan. Satuannya jangan lupa. Itu ya teman-teman ya. Oke, karena sudah jam 12.30, saya minta kalian nanti coba kerjakan soal latihannya. Mana ya? Silakan dicoba, saya mau bidik ke soal ini aja deh. Yang tadi berkaitan dengan keuntungan tadi ya. Nanti yang lain-lain kita akan bahas. Nih, saya minta kalian coba kerjakan 3 nomor terakhir ya. Silahkan buat PR minggu depan ya. 3 soal terakhir yang berkaitan dengan soal kalian. Nanti yang atas-atas kita akan bahas sama-sama. Apakah jelas teman-teman? Apa yang harus kalian kerjakan? Paham ya? Oke, ini saya stop.